Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di para podcastnya BPRS Haika Parahyangan. Tentunya Bank Syariah BPRS Haika Parahyangan telah dijamin dan diawasi oleh OJK, dan dana simpanan kamu pasti sudah dijamin oleh LPS. Jadi kalau mau investasi jangan ragu di BPRS Haika Parahyangan. Nah, masuk di episode kali ini adalah episode para podcast. Kita kedatangan tamu spesial, Purna Bakti BPRS Haika Parahyangan, Pak Bambang. Apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah sehat. Kelihatan masih segar sekali ini sepertinya dari rumah tadi. Kebetulan bantu teman dulu Pak. Oh, berarti dari rumah tadi aman perjalanan ke kantor ya? Aman. Boleh dong Pak Bambang disapa dulu Sobat Haika Parahyangan, silakan. Hai Sobat Haika Parahyangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalan dulu Pak, mungkin nama lengkapnya. Nama lengkap saya Bambang Setia Sudarmo. Panggilannya kita lebih enak. Panggilannya lebih enak Bambang aja Pak. Pak Bambang ya. Bambang aja. Nah, Pak Bambang ini adalah Sobat Haika Parahyangan, salah satu karyawan terbaik yang dimiliki oleh BPRS Haika Parahyangan, tapi saat itu telah mengalami Purna Bakti ya Pak ya. Iya, Luar biasa sekali tentunya dengan pengalaman beliau di perbankan, dan luar biasa terakhir mengabdi di BPRS Haika Parahyangan. Nah Pak, Bapak itu sebenarnya backgroundnya itu memang asli perbankan sebelum di Haika Parahyangan atau apa nih Pak? Memang saya backgroundnya dari lembaga keuangan Pak. Yep. Ya, jadi memang lulus kuliah di tahun 90. Saya pertama kali berkarir di lembaga keuangan itu di Bank Papan Sejahtera. Bank Papan Sejahtera di mana tuh Pak? Saya sempat terakhir di Bandung, tugas di Bandung. Di Bandung. Ya, dari 90 sampai 93 akhir saya di Jakarta. Di 94 itu kebetulan ada teman mau lokir ke Jakarta, saya ke Bandung. Wah, alhamdulillah tukeran. Kebetulan saya anak bungsu, jadi orang tua saya minta kalau bisa di Bandung. Ya dekat orang tua lah. Dekat orang tua. Sama lumayan lah mengurangi biaya hidup di Jakarta. Akomodasi. Mengurangi biaya hidup di Jakarta. Nah, dari situ kemana lagi Pak? Saya dari tahun 90 sampai 99, saya masih ingat Pak, 13 Maret 99 itu tahun yang tidak pernah saya lupakan. Ya, ada kejadian apa itu? Nah, itu adalah Bank Papan Sejahtera itu dilikuidasi Pak. Dilikuidasi. Ya, atau namanya BBKU Pak. Oh iya. Bank Beku Kegiatan Usaha. Jadi karena memang dampak dari krisis moneter, akhirnya kita di BBKU kan oleh pemerintah. Nah, dari situ Bapak apakah pindah ke apa itu ada anak grupnya lagi atau pindah ke bank lain ya Pak? Kebetulan saya masuk ke BPPN Pak. Di BPPN itu saya sempat di Bandung. Sempat di BPPN itu saya kebetulan ngurus aset Bank BBKU yang dimiliki oleh pemerintah. Kita jual dengan aset-asetnya. Aset itu tidak berupa tanah dan rumah, tapi aset nominatif pembiayaan Pak. Oh, nominatif pembiayaan. Jadi diambil alih, kita jual, kita promosikan ke bank-bank umum. Yeah. Dan itu di tahun 2008 kita sudah selesai Pak. BPPN itu kan bukan lembaga ya. Dia bukan BUMN berarti. Bukan BUMN, dia hanya semacam konsultan. Akhirnya kita dibubarkan, masuk ke Asset Management Unit Pak. Asset Management Unit ganti nama. Oh, diganti nama. Ganti namanya saja. Ganti namanya saja. Nah, cuman saya kenapa kok pingin ke Bandung ya? Karena kan di BPPN itu atau di Asset Management Unit itu kita tidak pernah menjadi karyawan Pak. Oh, jadi hanya ini aja PKWT Pak namanya. PKWT. Karyawan kontrak waktu tertentu. Saya pikir-pikir, wah saya habis nih. Masa saya kok di sini tidak ada kepastian saya untuk kedepannya. Saya 2008 saya coba Pak ke Bandung. Ya dari bawah dulu lagi. Saya masuk lagi coba di Almaksum. Di BPRS Almaksum ya. Nah, saat Bapak berpindah nih Pak, terakhir kan mungkin dengan jabatan yang udah cukup enak lah Pak ya, di level senior, walaupun mungkin kontrak tenaga kerjanya tidak pasti gitu untuk kedepannya ya. Lalu memutuskan untuk kembali ke Bandung dengan merintis kembali dari nol, itu bukan sebuah jadi pertimbangan yang besar Pak? Dan apalagi keluarga gitu. Betul. Memang Pak, kalau untuk melihat maksudnya penghargaan buat karyawan memang cukup luar biasa Pak. Cuman ya artinya satu, anak-anak sudah mulai besar Pak.
Jadi memang apapun kondisinya saya harus pindah ke Bandung. Dan lagian saya tidak begitu suka Pak hidup di Jakarta. Oh. Kalau biasa di Bandung, Jakarta ya, panas banget. aduh, bukan masalah panas ya, cuman apa ya, kekeluargaan, lingkungan Oh, Pak, iya. lingkungan. Kekeluarganya lebih enak di Bandung. Iya. Jauh sekali Pak. Ya, Di Jakarta tuh kita kalau makannya itu paling di Amigos Pak. amigos. Ya, agak minggir kos Oh, sedikit. Agak minggir kos sedikit Pak, supaya artinya kita bisa punya tabungan. iya, berhemat ya, Pak. Berhemat karena kan kita meninggalkan keluarga itu Sabtu Minggu harus pulang Betul, Pak. betul, Harus pulang ke Bandung. Nah, itulah pertimbangan-pertimbangan itu saya coba ngelamar di Almaksum. Alhamdulillah saya keterima di Almaksum Pak 2008 pertengahan. Nah itu Bapak waktu di Almasum itu berarti menjabat sebagai apa tuh Pak? Saya Langsung kepala lagi atau? enggak Pak, saya dari bawah dulu Pak. Tersetaf berarti? Sedikit naik lah Pak, senior. Oh, Senior. supervisor ya, Supervisornya saya di pembiayaan. Supervisor pembiayaan. Dari situ saya diberi amanah oleh Almaksum. Saya menjadi kepala cabang di Majalaya Pak. Di tahun 2009. Oh 1 tahun cepet ya berarti perjalanan Ya, karir ya? kebetulan di Almaksumnya masih sedikit orangnya. Dia butuh pengembangan. Ya alhamdulillah saya dikasih amanat untuk pegang cabang Majalaya. Itu di 2009. 2009 Sampai bertahan berapa lama Pak di Almasum itu? sampai 2010 Pak. Jadi cuma 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Saya coba lihat-lihat di HIK Parahyangan. Dulu tuh masih di kantor lama Pak, di Iya. kantor Jalan Raya Percobaan nomor 1 Nomor ya. 1. Saya coba masukin lamaran. Dulu manajemennya bukan saat ini, masih manajemen lama. Ya alhamdulillah saya keterima. Nah, berarti di 2011 Ya. bergabung di BPRS HIK HIK Parahyangan. Parahyangan. Nah, saat itu kan Bapak sebelumnya menjabat sebagai kepala cabang ya, Pak? Iya. Nah, saat pindah ke HIK Parahyangan apa langsung jadi kepala cabang lagi atau gimana nih, Pak? Alhamdulillah Pak, saya masih dikasih amanat Pak. Untuk kepala, tetap Untuk megang kepala cabang Kadipaten. 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 Kenapa HIK Parahyangan itu butuh? Kebetulan di Kadipaten itu baru mau dibentuk cabangnya. Saya memang di situ dari nol, Pak. Dari mulai membangun sistemnya, Buka lahan lah ya. buka lahan, Pak. Luar biasa, Pak. Saya pikir masih di Bandung, nggak taunya aclengnya lagi jauh lagi di Kadipaten. Lebih panas. Lebih panas. Cuman memang lingkungannya agak sedikit enak lah. Iya. Enak. Di HIK Parahyangan saat pertama kali Bapak masuk nih, Pak. Karyawan itu berapa banyak ya, Pak? Di 2011 harus mungkin belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak. 100 sudah ada? 100 orang? Nggak nyampe. Belum nyampe. 50-an masih kecil Pak, masih kecil bisa. Masih 50-an. Masih karena cabangnya itu baru mau dibentuk itu Kadipaten dengan Soreang Pak. Oh, baru bodoh cabang. Baru 2 cabang. Baru dua Dua cabang sama satu lagi mau buka cabang Astana Anyar. Astananya. Ya itu Kota memang Bandung ya. Bandung. Saya juga pikir coba saya di Bandung. Nggak taunya saya di Kadipaten. Minta tukeran ya. Nggak taunya di Kadipaten. Nah, Berapa tahun tuh Pak di Kadipaten akhirnya? 10 bulan Pak. 10 bulan 10 bulan. rolling. Mungkin temen ya di 2011 itu saya dipegang amanah lagi untuk pegang Cianjur Pak, Cabang Cianjur. cabang Cianjur karena memang pimpinan cabang di Cianjur itu mengundurkan diri. Oh iya. Nah alhamdulillah Aika mempercayai saya lagi karena cabang Cianjur itu pada saat itu asetnya terbesar dan potensi bisnisnya luar biasa Pak. Saat itu pegang outstanding berapa Pak di Cianjur? Di Cianjur itu saya pegang hampir 20 Pak. 20 miliar. 20 miliar. Di Kadipaten itu saya tinggalkan di aset kecil Pak, masih 11. Masih 8 atau 9 miliar. 8 atau 9. Total aset ya. Kalau di Cianjur itu sudah 20-an. Waktu di 2011 itu pangsa-pangsar marketing dari BPRS HIK Parahyangan itu masih apa ya? Kalau Jualan dulu produknya Pak, lebih gampang apa gitu? betul. Jadi kan dulu gini Pak, HIK Parahyangan itu adalah second usernya dari Bank Jabar. Jadi masih kolektif lah segmen market kita. Jadi kolektif itu kalau di guru-guru itu second usernya setelah Bank Jabar pasti HIK. Jadi memang
masih terbuka sekali Pak pasarnya. Jadi saya di Kadipaten pun saya target utamanya adalah kolektif dulu. Ya berarti sertifikasi guru ya. Bukan Pak, potong gaji. Oh, potong gaji. Sertifikasi belum ada. Oh, saat itu belum. Pak Tommy belum ada Pak, belum ada. Masih gaji. Yang dipegang bendahara berarti ya. Kalau saya mainnya langsung potong kabupaten Pak. Oh, langsung kabupaten ya. Jadi memang kita kerjasamanya dengan kepala dinas, dengan bendahara pusat. Bendahara di dinas pendidikan itu karena untuk menjaga keamanan ya Pak ya. Karena uang itu tidak masuk di UPTD tapi ada di pusat. Nanti dari pusat yang transfer ke HIK Parahyangan. Langsung setoran ya. Setoran potongannya Pak. Terus Pak di Cianjur saya alhamdulillah Pak, saya pegang Cianjurnya dan berkat dukungan rekan-rekan di Cianjur nih, tim Cianjur alhamdulillah solid lah. Nah, saya lihat kondisinya, wah ini saya bisa lepas nih. Saya bisa lepas itu dalam arti saya coba pangsa pasar baru. Pangsa baru karena izin Allah dan rezeki HIK Parahyangan nih Pak. Saya buka Sukabumi Pak. Babat lahan lagi. Babat lahan lagi Pak. Babat lahan di Sukabumi. Itu 2000 berapa itu Pak? Di 2012 Pak. 1 tahun lah kurang lebih. Enggak 1 tahun. Kan 2011 itu saya di bulan November. Oh enggak sampai 1 tahun. Jadi 2011 akhir itu saya dipindahkan ke Cianjur. Dari 2011 saya di pertengahan itu saya coba buka lahan untuk Kabupaten Sukabumi. Ya itu Pak, alhamdulillahnya rezeki dan doa dari manajemen HIK Parahyangan kita terbuka Pak dengan Sukabumi. Sampai waktu itu saya promosikan teman-teman yang di Cianjur Pak, yang masih punya potensi. Jadi saya ajak orangnya, saya ketemukan dengan kepala dinasnya, dengan bendahara pusatnya. Dia yang menjadi pimpinan cabang Sukabumi. Dan alhamdulillahnya Pak, asetnya langsung naiknya tinggi. Dan alhamdulillahnya HIK sampai beli rukonya Pak. Wah, alhamdulillah. Inilah yang saya bilang ini berkat doa dari manajemen dan karyawan HIK. Seluruh pihak ya. Semua pihak Pak. Nah, tadi kan Pak Bambang ini udah sempat ke beberapa cabang. Tentunya akan ada yang membedakan mungkin rasa kekeluargaan, secara berkomunikasi. Menurut Bapak di HIK Parahyangan ini kekeluargaan itu gimana sih Pak? Wah, alhamdulillah Pak. Luar biasa buat saya Pak. Itu suatu hal menjadi kebanggaan saya. Kenapa saya sampai purna bakti nih tidak pernah lepas dari HIK Parahyangan itu ya karena memang saya merasakan rasa kekeluarganya cukup tinggi. Artinya toleransi dalam tanda kutip positif ya, berkomunikasi bukan hal-hal yang lain. Itu luar biasa Pak. Dan satu hal yang membuat saya juga menjadi betah di HIK Parahyangan itu nggak ada sikut-sikutan Pak. Tidak ada saling menjatuhkan karyawan, itu nggak ada. Nggak kepingin. Dan manajemen pun melihat bukan itu menjadi untuk prestasi kerjanya Pak, hasil kinerja. Saya merasakan sekali Pak. Begitu Kadipaten, Cianjur, Sukabumi, dan waktu itu asetnya langsung naik. Saya dipromosikan ke cabang, balik lagi Pak, ke cabang Cileunyi. Artinya mengembangkan cabang Cileunyi. Dan cabang Cileunyi, alhamdulillahnya lagi nih Pak, berkat doa dari manajemen dan seluruh karyawan HIK Pak, saya bisa buka Tasik. Cabang Tasik malah ya? Aset untuk pengembangan produk. Tasikmalaya, saya coba buka Ciamis, ternyata alhamdulillahnya lagi Pak nih manajemen rezekinya HIK Parahyangan. Buka Ciamis bersamaan dengan Ciamis itu dibagi 2 Pak. Ciamis dan Pangandaran. Dipecahkan kabupatennya. Nah, berarti kalau pada saat itu tuh Pak, kita bisa buka prospek itu adalah Tasik, kebuka, Ciamis, Pangandaran, Banjar sekali jalan Pak. Sekali jalan semua. Luar biasa. Luar biasa Pak, luar biasa. Cuman memang ya butuh effort tenaganya juga luar biasa. Dan ini pun saya mengucapkan
terima kasih kepada rekan-rekan Haika Parahyangan lah yang sudah mau berjuang, sudah ingin memajukan Haika Parahyangan. Dan itu penghargaan buat saya juga, terima kasih sekali Pak. Dari situ saya dipromosikan menjadi kepala divisi. Kepala divisi bisnis berarti. Bisnis itu ternyata lebih mumet Pak. Lebih mumet. Karena saya harus pegang seluruh cabang beserta pengembangannya Pak. Waduh itu luar biasa buat saya. Ya semakin tinggi harusnya angin semakin kencang ya Pak. Wah itu ya Pak. Tapi nggak dibohongin lah Pak. Penghargaannya pun luar biasa lah ya. Jadi sesuai ya. Memang Haika Parahyangan ini untuk hak dan kewajibannya luar biasa. Luar biasa. Buat saya luar biasa sekali Pak. Alhamdulillah. Nah Pak, ada nggak sih Pak cerita mungkin kenangan atau apalah hal sesuatu yang Bapak masih ingat atau hal yang lucu atau hal yang apa gitu Pak? Selama di Haika Parahyangan ini Pak, sampai saat itu wah ingat banget nih Haika Parahyangan pernah kejadian ini gitu loh. Entah cerita sama teman atau apa. Ya kita pernah Pak ke daerah Sodong dari Tasik itu untuk target pencairan ya Pak. Yep. Jadi kita tuh kan dulu tuh pencairan itu pick up service Pak. Oh ya, langsung ke nasabah. Langsung ke nasabah. Jadi kalau bilang Haika tuh ada di mana sih? Ada di hatimu gitu. Itu nggak main-main Pak. Jadi misalnya satu PTD di daerah Sodong itu yang daerah perkebunan Pak. Itu masih Kabupaten Tasik? Masih cuman arahnya sudah arah ke Sancang, pantai Pak. Pamempek ya? Mau arah ke Pamempek Garut? Garut ya, Garut. Nah itu dari perjalanan Sodongnya itu 2 jam lagi Pak. 2 jam lagi. Itu waktu itu saya ada, alhamdulillah karena kita bawa uang tunai pencairan malam-malam itu ada Pak Gunari. Oh dikawal tuh? Ya dikawal Pak, karena kita bawa uang tunai. Ada Pak Yogi Purba, ada Pak Herlan, saya berempat. Pada saat itu di perjalanan kita tuh jam berapa ya? Jam 11 siang, jam 11 lah kita. Jam siang. Ya, berarti sampai lokasi sore. Yep. Nah, lokasi sore. Tentunya kan pada saat pencarian kita bawa uang nih Pak. Yep. Nah, di perjalanan itu yang membuat saya sampai saat ingat nih saat ini Pak Gunari dengan bangganya gini, tenang Pak Ombang, saya bawa pistol. Waduh, saya bilang wah nih kayak beneran nih bawa pistol nih, bawa pistolnya beneran nih Pak. Nggak taunya pistolnya soft gun Pak. Soft gun itu kan pelor, saya bilang mau nembak orang dari kacanya nggak tembus, mantul ke orang, kita kan jadi korban. Nah itu Pak yang menjadi wah luar biasa buat saya. Jadi celutukan bercanda dan lucu ya. Itu Pak, itu Pak Gunari itu Pak Gunari sama Helen sama kita sampai pulang pencairan itu jam 2 subuh Pak. Jam 2 subuh. Sambil bawa uang itu sisa pencairannya lumayan cukup besar, ratusan juta. Luar biasa ya. Luar biasa Pak. Ya perjuangan kita untuk memajukan Haika dan mensejahterakan seluruh karyawan lah Pak. Senang-senang aja Pak. Jadi kenapa sih saya kok senang begitu tuh karena yang saya ajak pun semangat Pak. Gitu, Pak. Semangat dan mau. Ya sukacitanya suka duka citanya ditanggung bareng-bareng. Betul. Ya, dia merasa mau sekali. Nah, Pak Tommy. Berarti kurang lebih Pak Bambang ini udah mengabdi di Haika Parahyangan berapa tahun ya Pak? 11 tahun 8 bulan Pak. 11 tahun 8 bulan ya Pak ya. Cukup lumayan lah. Lumayan lah. Jadi saya malas untuk mencari lagi Pak, karena udah klop lah ya, udah klop di hati. Udah klop di hati, udah mau mengisi purna bakti, capek Pak. Pindah-pindah itu kan berarti kita harus dari bawah lagi Pak, harus memperlihatkan prestasi kita. Ya dan berarti bisa dibilang memang Haika Parahyangan ini udah menjadi keluarga kedua ya Pak. Atau jangan-jangan keluarga yang utama nih karena lebih banyak di Haika Parahyangan ya. Pada saat 2017-2018 kayaknya yang utama Pak, karena yang di rumah ditinggalin Pak, karena ingin mengejar tapi kan tetap berjuang buat keluarga ya Pak. Betul. Dan saya mengucapkan juga ke Haika Parahyangan, alhamdulillah Pak, apa yang diberikan Haika Parahyangan itu berkah buat keluarga kami Pak. Amin. Jadi anak-anak saya sudah selesai, alhamdulillah. Yang besar juga sudah selesai. Kalau yang kedua mah nggak ada, yang ketiga juga tinggal sedikit lagi Pak. Tinggal sedikit lagi. Ya itulah, kalau maaf kata nih Pak Tommy ya, kalau uangnya nggak berkah, anak-anak pun nggak selesai ya Pak. Tapi karena uangnya berkah, ya anak-anak selesai, cari kerjanya ya, Pak. Gampang gitu. Alhamdulillah berarti ya Pak. Alhamdulillah Pak. Nah Pak Bambang, terakhir nih Pak. Iya. Tolong dong Pak kasih tips nih
ke kami nih yang khususnya masih bekerja di lembaga keuangan ataupun lembaga sejenis lah, ada nggak tips-tips untuk kami nih gitu? Betul. Tips kita sih Pak untuk rekan-rekan yang memang akan berkarir di lembaga keuangan. Nomor 1 hanya amanah buat kita. Itu saja. Kalau kita tidak amanah, jangan haraplah kita di lembaga keuangan. Alhamdulillah Pak, kalau untuk mencari kekayaan sesaat sih bisa. Tapi kalau uangnya dari amanah, tidak akan kemana-mana Pak. Sebulan 20 pun habis. Dan itu kalau sampai rekan-rekan mencoba main seperti itu, habis Pak kita di karir perbankan. Alhamdulillah Pak Tommy, saya 32 tahun berkarir di lembaga keuangan itu, beban moral saya adalah amanahnya Pak. Integritas ya Pak. Integritasnya. Ya seperak 2 perak, kalau misalnya namanya kurang pasti kurang. Tapi kalau kita cukup-cukupi, ya insya Allah cukup Pak. Jadi berkah ya Pak. Jadi berkah, itu saja. Itu saja buat teman-teman. Sekali lagi, kalau memang teman-teman yang masih aktif di HIK Parahyangan dan karyawan seluruhnya, sekali lagi tolong jaga satu hal saja, amanah saja, itu saja buat kami. Insya Allah rezeki itu sudah ada yang mengikuti pasti ya. Mengikuti. Nah Pak Bambang, setelah purna bakti di BPRS HIK Parahyangan, ada rencana mungkin buka usaha apa, atau mungkin saat ini sedang menyibukkan diri dengan apa gitu Pak? Kalau usaha sih Pak, saya dulu punya hobi Pak. Saya bikin diecast di custom gitu. Ternyata pandemi ini membuat kami agak sedikit bergeser Pak. Bergeser karena kan kalau custom itu diecast itu kan hobi ya. Hobi. Jadi sekarang itu orang bicara hobi itu sudah tidak, karena mereka harus makan. Nah itu. Nah kalau saat ini masih ya jadi cowok panggilan Pak. Cowok panggilan itu dalam arti gini, ada teman Pak bikinin butuh apa? Bikinin neraca laporan keuangan. Nah itu saya apa? Insya Allah saya buat. Saya bantu ya Pak. Saya bantu. Dan memang cuman yang rata-rata laporan keuangan ini untuk yang pengajuan ke bank Pak. Tapi ya ini hanya kegiatan sesaat Pak. Kedepannya sih saya ingin punya usaha, tapi memang belum tergambar Pak. Masih dipikirkan. Masih dipikirkan. Cukup kemarin saya alhamdulillah Pak, sebelum purna bakti saya dari HIK Parahyangan itu dibekalin Pak. Dibekalin untuk persiapan purna bakti. Itu kerjasama dengan Darul Tauhid ya, Agim. Darul Tauhid. Nah itu ternyata pelatihan itu efektif Pak. Cuman 4-5 hari lah. Kalau saya bilang sih kalau bisa seminggu lah. 2 minggu. Ternyata memang bagus sekali Pak. Dan saya masuk ke komunitas laundry Pak. Komunitas laundry. Saya sudah coba hubungi Pak Budi Hartawan. Beliau bilang, ayo Bang, sudah pensiun kan, lu mau ngomong apa lagi? Nah, udah gak ada alasan berarti. Gak ada alasan. Kemarin Bang kita masih alasan, Pak masih aktif. Nah sekarang kemarin dia telepon saya, ayo Bang, lu sini, kasih kita belajar laundry. Nah itulah laundry paling Pak. Insya Allah mudah-mudahan doanya dari rekan-rekan HIK Parahyangan. Ya pokoknya doa dari tentunya keluarga besar BPRS HIK Parahyangan untuk Pak Bambang tetap sukses selalu. Amin. Intinya sih yang paling penting adalah sehat dan penuh keberkahan ya Pak. Amin. Amin Pak. Amin. Oke Pak Bambang, sekali lagi terima kasih banyak udah hadir di para podcast nih. Podcast BPRS HIK Parahyangan pada episode kali ini tentunya bakal jadi pengalaman luar biasa banget nih. Nah buat sobat HIK Parahyangan tentunya tadi udah ada pesan-pesan dari Pak Bambang yang masih aktif di lembaga keuangan. Oke Pak Bambang, kita pamit dulu. Sekali lagi makasih banyak, sukses buat nanti rencana usaha ke depannya. Amin. Dan semoga silaturahmi ke BPRS HIK Parahyangan gak putus. Insya Allah Pak. Insya Allah. Oke sobat HIK Parahyangan, demikianlah podcast Parahyangan hari ini dengan narasumber kita yang luar biasa Pak Bambang. Kalau emang kamu suka sama video ini jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Dan juga pastiin kalau emang kamu mau butuh ide pembahasan apa, tulisannya di kolom komentar. Oke, saya Tommy Joe dan Bambang. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.